pagi saudara-saudari sekalian. Perkenalkan, nama saya Cica Yola Borusagala. Saya dari ruangan Antonius Padua. Saat ini, saya akan membuat sebuah homili guna menyelesaikan tugas homiletika yang diambil dari Minggu Biasa ke-7 tahun C dan yang terdapat dari Injil Lukas 6 ayat 27 sampai 38 dengan judul Kasihilah Musuhmu. Saudara-saudari yang terkasih, pada hari ini kita sudah memasuki Minggu Biasa ke-7 di tahun C yang diambil dari Lukas 6 ayat 27 sampai 38 dengan judul Kasihilah Musuhmu. Sebagai manusia biasa, tentunya kita tidak pernah luput dari kesalahan. Kesalahan ini biasanya dapat berasal dari diri kita sendiri atau bahkan dari pengaruh orang lain. Dalam kehidupan sehari-hari, kita juga sering berinteraksi dengan orang lain. Namun, terkadang tidak semua orang yang berinteraksi dengan kita sungguh-sungguh mempunyai maksud yang baik. Ada beberapa orang yang diam-diam menyakiti kita, dan ada juga orang yang terang-terangan menyakiti kita. Hal itu dapat kita lihat dari bagaimana seseorang tersebut memperlakukan kita. Sebagai manusia yang dapat memilih, pastinya kita memilih untuk berinteraksi dengan orang baik saja. Tetapi, hal tersebut tidak bisa dipungkiri sebab terkadang hidup tidak sesuai dengan apa yang kita rencanakan. Injil kita hari ini berisikan tentang bagaimana kita mengasihi musuh. Musuh adalah seseorang yang bertentangan dengan kita atau seseorang yang tidak menyukai kita. Pada Lukas 6 ayat 26 yang berisikan tentang kepada kamu yang mendengarkan aku berkata, kasihilah musuhmu, berbuatlah baik kepada yang membenci kamu. Kalimat ini sangatlah penting bagi kita yang mendengarkannya sebab kalimat tersebut berisikan sebuah perintah. Namun, mengasihi musuh tentunya bukanlah suatu hal yang mudah untuk dilakukan. Musuh yang kita jumpai dalam kehidupan sehari-hari dapat terjadi ketika seseorang suka membicarakan kita mengenai hal-hal buruk kepada orang lain. Lalu, seperti mereka yang berteman dengan kita, suka menusuk kita dari belakang, atau bahkan orang-orang yang berpura-pura baik bersikap di depan kita, padahal di belakang kita ia bersikap tidak baik. Jika dilihat dari beberapa kejadian tersebut, mungkin terlintas di pikiran kita, mengapa kita harus mengasihi musuh, padahal musuh kita tersebut sudah melakukan hal yang tidak baik atau bahkan sampai menyakiti hati. Saudara-saudari yang terkasih, akan hal ini kita diajak untuk mengasihi mereka yang membenci kita, karena dengan mengasihi mereka merupakan ungkapan sikap dan sebuah tindakan Kristiani. Sama seperti Yesus yang menegakkan hukum kasih sebagai dasar kita untuk saling mengasihi sekalipun itu musuh kita. Dalam kutipan Injil Matius 6 ayat ke-28 yang berisi tentang mintalah berkat bagi orang yang mengutuk kamu, berdoalah bagi mereka yang mencaci kamu. Dalam kehidupan bersama, di tengah berbagai persoalan, kita harus bisa memberikan kasih untuk siapapun juga. Bahkan, kita juga harus memberi kasih kepada musuh kita. Dengan demikian, Tuhan akan selalu memberikan kita kekuatan untuk memberi kasih kepada sesama, meskipun kita seringkali disakiti. Dalam bacaan pertama, juga mengisahkan tentang Yesus mengasihi sesama tanpa terkecuali dan menyebarkan kebaikannya, bahkan sampai ke semua orang yang tak tahu berterima kasih dan bersikap jahat. Kasih Tuhan adalah kasih yang tanpa adanya syarat, artinya bahwa Tuhan tidak pernah menunggu sampai seorang pribadi manusia memenuhi persyaratan kesempurnaan sebelum ia mengasihi orang itu. Sebagai pribadi yang diciptakan seturut gambar dan rupa Allah, kita dipanggil untuk saling mengasihi tanpa adanya syarat atau pembatasan.
dapat kita lihat juga dari Lukas 6 ayat 32 yang berisikan, "Jikalau kamu mengasihi orang yang mengasihi kamu, apakah jasamu? Karena orang-orang yang berdosa pun mengasihi juga orang-orang yang mengasihi mereka." Siapapun kita mengerti makna dari kalimat tersebut, pastinya kita ingin dikasihi. Dan jika kita berbuat salah, tentu juga kita ingin diampuni. Jika kamu ingin dikasihi, kamu juga harus mengasihi. Jika kamu ingin dihargai dan dimaafkan, maka kamu harus bisa menghargai dan memaafkan orang lain. Mengasihi sesama yang menjadi musuh kita memang sangatlah sulit. Ingatlah saudara-saudari bahwa Yesus mengajarkan cinta kasih kepada kita untuk kesejahteraan dan kedamaian dalam menjalani kehidupan kita sehari-hari. Nah, dengan demikian, itulah sebabnya mengapa kita tidak mudah memahami dan tidak dapat menerima tuntutan dari ajaran Yesus untuk berbuat baik kepada musuh-musuh kita, kepada mereka yang berbuat jahat dan yang dapat merugikan atau menyakiti kita. Dengan mudah kita dapat memandang ajaran atau tuntutan Yesus ini sungguh berlebihan, atau bahasa yang biasa kita sebut yaitu lebay, dan tidak akan pernah dapat kita praktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Oleh karena itu, hendaklah kita menyayangi orang-orang yang berbuat jahat kepada kita, dan berbuatlah baik, lebih baik, dan sangat baik kepada mereka. Semoga sebagai anak-anak Allah, kita dapat dengan rendah hati mengasihi musuh kita. Semoga, amin. Demikianlah homili singkat yang sudah saya buat. Semoga homili ini berguna bagi kita semua. Sekian dan terima kasih.